Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk seluruh siswa-siswi saya kelas 11? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayo Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai kesenjangan dan ketidakadilan sebagai masalah sosial. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Langsung saja kita masuki ke dalam materi kita mengenai kesenjangan dan ketidakadilan sebagai masalah sosial. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah kesenjangan. Apa yang dimaksud dengan kesenjangan? Nah, secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris, atau berbeda. Nah, di dalam kesenjangan terdapat dua bentuk kesenjangan. Yang pertama ialah kesenjangan klasik dan yang kedua ialah kesenjangan baru. Kesenjangan klasik merupakan perbedaan kelas, status, kekayaan, prestis yang dimediasi gender, pendapatan, dan pendidikan. Sedangkan yang kedua ialah kesenjangan baru, mengikuti kesadaran yang lebih besar dan kompleksitas secara global yang mengikat dan adanya berbagai rentang pilihan yang lebih besar. Nah, maksudnya gimana nih nak kesenjangan itu sendiri? Nah, ada faktor pembedaan-pembedaan. Namun tidak selamanya perbedaan itu menjadi sebuah permasalahan. Ada juga perbedaan-perbedaan yang menjadi sebuah keakraban, kesolidan. Nah, namun konteksnya di sini karena pembahasan kita mengenai permasalahan sosial, nah jadi perbedaan-perbedaan ini yang menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan sosial. Nah, bagaimana sih faktor-faktor penyebab dari kesenjangan itu? Nah, terdapat 3 faktor yang menyebabkan kesenjangan sebagai masalah sosial. Yang pertama ialah menurunnya pendapatan per kapita. Nah, apabila seluruh elemen pendapatan per kapita ini turun, maka akan terjadi yang namanya krisis moneter, di mana seseorang akan mengalami sebuah permasalahan, yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini merupakan permasalahan pokok pada kehidupan manusia. Nah, kemudian yang kedua yaitu ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Nah, saya contohkan ada daerah terisolir misalnya, yang jalur aksesnya sulit. Nah, daerah tersebut akan mengalami yang namanya kendala untuk perkembangan daerahnya. Kenapa? Karena itu dia tadi, jalan masuk ke sana susah. Nah, misalnya nih masih dalam keadaan tanah. Jadi kalau seandainya hujan, becek. Kalau panas banyak debu dan sebagainya, yang menyebabkan seseorang itu berpikir 2 kali untuk melakukan kegiatan di sana. Nah, ini faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga ialah rendahnya mobilitas sosial. Nah, mobilitas maksudnya adalah perubahan, perpindahan. Nah, mobilitas ini bisa terjadi 2 bentuk, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Nah, kalau horizontal ini dia setara, sedangkan yang vertikal naik dan turun. Nah, itu merupakan faktor-faktor dari kesenjangan sosial. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk bisa mengatasi kesenjangan sosial? Nah, terdapat beberapa cara untuk mengatasi kesenjangan sosial. Yang pertama ialah hiduplah secara sederhana. Jangan terlalu banyak bergaya. Nah, bergaullah dengan teman-teman kalian yang memang memiliki kehidupan yang sederhana.
Kemudian bergaullah sesuai dengan kondisi ekonomi. Tak perlu gengsi mengakui sebenarnya keadaan kita. Nah, yang kedua, peduli sesama manusia. Nah, orang kaya membutuhkan orang miskin, juga sebaliknya. Orang miskin membutuhkan orang kaya. Maka saling peduli merupakan salah satu cara untuk bisa menghilangkan yang namanya kesenjangan. Nah, yang ketiga ialah meningkatkan pendidikan. Nah, itu kenapa bisa menyelesaikan kesenjangan? Karena kualifikasi pendidikan juga perlu dalam kehidupan. Nah, di dalam dunia kerja, sekarang masih SMA merupakan kualifikasi pendidikan paling rendah. Namun itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang di bawah standar. Nah, namun untuk perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi biasanya kualifikasi pendidikan itu minimalnya S1. Nah, ini mengapa kita perlu yang namanya meningkatkan yang namanya kualitas pendidikan kita. Kemudian yang terakhir yaitu menghargai kreativitas. Nah, apa yang dibuat sama seseorang, apa yang disampaikan sama seseorang itu haruslah kita hargai. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Baik, itu merupakan pembelajaran kita mengenai kesenjangan. Nah, selanjutnya yaitu ketidakadilan. Nah, ketidakadilan artinya apa? Arti dari ketidakadilan yaitu tindakan yang sewenang-wenang. Jadi dia suka hati. Nah, kalian pasti paham apa itu arti dari ketidakadilan. Nah, bentuknya seperti apa, Nak? Nah, di dalam ketidakadilan ini terdapat 4 bentuk ketidakadilan. Yang pertama ialah stereotip. Nah, ini maksud dengan stereotip apa? Nah, stereotip adalah memberikan sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Kemudian yang kedua yaitu marginalisasi. Marginalisasi proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Nah, stereotip tadi, pemberian sifat itu maksudnya seperti apa? Kenapa kamu dibilang marah? Kenapa kamu dibilang orang yang klemak-klemek? Kenapa kamu dibilang orang yang tegas? Nah, ini diberikan sifat berdasarkan karakteristik kalian. Dilihat dari raut wajahnya mungkin, atau dilihat dari aktivitas kesehariannya, yang seseorang pasti bisa memberikan sifat terhadap diri kita. Nah, itulah yang disebut dengan stereotip. Sedangkan marginalisasi ini adalah peminggiran. Nah, jadi orang-orang mayoritas biasanya meminggirkan orang-orang minoritas, yang mana mereka menguasai dengan jumlah orang yang terlalu banyak, kan? Nah, bisa mengusir orang yang jumlahnya sedikit. Nah, ini yang disebut dengan marginalisasi. Nah, yang ketiga ialah subordinasi. Nah, subordinasi merupakan penomorduaan, atau kita kenal istilahnya dengan penomorduaan ya, yang artinya perbedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Yang mana misalnya nih, dalam sebuah hubungan terdapat perselingkuhan. Nah, perselingkuhan itu kita sebut dengan subordinasi, yaitu penomorduaan. Nah, mereka yang diselingkuhi itu menjadi nomor 2. Nah, pada hakikatnya mereka memiliki pasangan yang sah. Nah, itu yang disebut dengan subordinasi. Dan yang terakhir ialah dominasi. Nah, dominasi itu apa? Dominasi merupakan kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok untuk sejauh bahwa mereka bergantung pada hubungan sosial, di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Nah, dominasi memiliki beberapa bentuk. Nah, bentuknya apa saja? Yang pertama ialah perbudakan. Yang kedua, rezim diskriminasi sistem terhadap kelompoknya. Yang ketiga, rezim politik kolonial. Yang keempat, despotisme. Yang kelima, totalitasantrisme. Yang keenam, kapitalisme. Yang ketujuh, feodalisme. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari yang namanya dominasi. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini mengenai kesenjangan dan ketidakadilan sebagai masalah sosial.
Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.